Kehadiran beliau. Selamat sore Ibu. Shalom, selamat sore. Haleluya. Ya, gimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Ya, selalu fresh ya Bu ya. Yes. Tadi sempat bedakan sebentar ya Bu. Ya, selamat sore juga Pak Yan. Selamat sore. Ya, Haleluya. ya, di program Happiness Moment sore hari ini Gus Salim mengambil tema Be Yourself ya Bu ya, Iya, atau menjadi betul. diri sendiri ya Bu. Betul. Nah, kenapa Bu? Atau memang ada pengalaman tersendiri Ibu mendapati orang-orang yang menjadi orang lain gitu Bu? Iya, tanpa sadar sebenarnya, tanpa sadar kadang-kadang kita itu tanpa sadar gitu ya, menjadi diri orang lain. Dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita nggak punya integritas di dalam Tuhan. Karena sebenarnya menjadi diri sendiri yang memang oleh karena kita mengenal Tuhan dan mengalami keselamatan, ini kan menjelang Paskah ya. Jadi kita harus mengalami yang namanya kehidupan pribadi yang memang karena kita menerima keselamatan dari Dia. So be yourself because you have sesuatu yang berbeda karena Tuhan di dalam saudara. Ini paling penting sekali. Jadi kita harus memahami bagaimana diri kita di dalam Tuhan. So hari ini kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi diri sendiri karena kita adalah ciptaan yang paling mulia di dalam Tuhan kita. Haleluya. Baik, judgment-nya masih di program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore. Silakan akses live streamingnya di lobjusia.online. Dan langsung saya buka juga untuk line WhatsApp maupun Telegramnya. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Silakan Ibu Sari. Yes, oke. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sedang melimpahkan kami kembali dengan segala berkat Roh-Mu sehingga iman kami begitu kuat dan terus melangkah maju dan terus naik level di dalam Engkau. Tajamkan pendengaran kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami percaya bahwa firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kami. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini tema saya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Anton tadi, be yourself ya. Kenapa ini penting sebagai orang Kristen? Nanti beberapa hari lagi kita merayakan yang namanya Paskah ya. Bagaimana kita mengalami Jumat Agung, kita kemudian melihat bagaimana karya Tuhan yang besar. Nah, orang-orang yang menerima karya Tuhan yang besar akan melihat dirinya di dalam Tuhan. Nah ini. Nah kadang-kadang kita menjadi diri orang lain karena kita nggak tahu siapa diri kita gitu. Dan sehingga akhirnya kita berkamuflase gitu ya. Banyak sekali yang kita lakukan tanpa kita sadar yang menunjukkan itu is not about, ini bukan karena diri kita yang sesungguhnya gitu. Tapi ini karena ada hal-hal yang lain yang akhirnya membuat jati diri kita berbeda. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana jati diri seseorang akan menentukan sikapnya setiap hari gitu ya. Jadi seperti apa dia, itulah dia akhirnya. Bahwa sikap hidupnya akan terlihat karena dia itu adalah sesuatu yang memang jati dirinya dia sendiri. Dan kita akan melihat contoh ini dalam diri seorang yang bernama Paulus, saudara ya. Kalau kita dengar kata Paulus, wow, kita ngerti banget bagaimana seorang Paulus ini memiliki sepak terjang hidup yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang biasa tadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Paulus tahu siapa dirinya setelah dia menemukan hidupnya di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca ayat-ayat ini untuk kita mengerti lebih dalam bagaimana seorang Paulus menemukan dirinya dan dia akhirnya menjadi seperti yang memang dia alami sekarang, yaitu di dalam Tuhan ya. Kita baca Kisah Para Rasul ya. Mari saudara buka Alkitab saudara masing-masing di tempat masing-masing dan kita akan baca firman Tuhan ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kita lihat ayat-ayat ini ya sebentar ya. Pasal yang kedua dulu. Ya, mari semua kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul. Oke, kita buka ya. Pasal 22 ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap,
dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, saudara lihat ini ya. Kita lihat sebentar latar belakang dari seorang Paulus, ya. Dia adalah seorang Yahudi yang sering menganiaya umat Tuhan, ya. Dan dia adalah seseorang yang benar-benar dilatih terbaik masalah soal disiplin, saudara. Tetapi ada sebuah karakter yang dia nggak ngerti, bahwa dia bukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, karena dia walaupun disiplin pola hidup, cara hidupnya dia, tetapi ada yang kosong dalam jiwanya, karena dia belum mengalami keselamatan. Sehingga dia menjadi seseorang yang memang dilatih seperti itu, gitu ya. Dan dia melakukan apa yang memang orang katakan kepada dia. Nah, tetapi kita akan melihat latar belakang ini memacu kita dan membuat kita mengerti bahwa seseorang yang memang terlatih secara manusianya, dia seperti itu, ya akan seperti itu. Tetapi saat dia mengalami Tuhan, nah ini ya, mengalami Tuhan, tentu ada sesuatu yang berbeda. Dan kita juga tahu nama ini, Saulus dulu namanya dia, ya. Tapi setelah mengalami Tuhan, bahkan ada pergantian nama, namanya Paulus. Kita baca sebentar lagi dalam satu kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1-8. Kita perlu tahu benar-benar latar belakang dari seorang Paulus supaya kita mengerti dia ini dari mana sehingga dia menjadi seperti apa. Karena kita lagi belajar berpaku kepada seorang Paulus yang memang punya latar belakang hidup yang berbeda, tetapi setelah di dalam Yesus dia menemukan jati dirinya dia. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-8. Haleluya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Haleluya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, saudara lihat ini, cerita luar biasa. Hampir semua kita tahu soal kisah perjumpaan Paulus dengan Yesus, ya. Karena peristiwa itulah yang menjadikan titik balik perjalanan iman seorang pria Yahudi, ya, yang berpendidikan tinggi. Wah, intelek banget ini orang, ya. Jadi kalau mau dilihat secara pandangan manusia, wah ini orang hebat. Begitulah saudara. Dan katanya orang hebat. Paulus ini orang hebat. Nah, peristiwa itulah yang membawa Paulus menjadi salah satu rasul Tuhan yang dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Pengajaran dan pesan-pesannya yang dituliskan dalam beberapa bagian nas di Alkitab yang kita baca itu bahkan menjadi pengajaran yang banyak diikuti oleh orang-orang karena memang ada satu kemenangan yang terjadi. Paulus mencoba untuk menunjukkan siapa dirinya sekarang. Be yourself. Paulus menjadi diri sendiri saat dia tahu bahwa dulu kebanggaannya, dulu dia itu siapa. Dia menjadi seorang yang berbeda saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Titik balik yang luar biasa. Nah, tetapi apakah kita cuma mengenal Paulus hanya seorang penginjil saja setelah itu? No. Dia adalah seorang yang menjadi tangan Tuhan memberbelas kasih kepada banyak orang. Kita baca sebentar lagi dulu dalam kitab Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini pelajaran tentang tokoh Paulus, tentang bagaimana titik baliknya dia menjadi seorang yang berharga, yang berarti. Perlu kita mencontohi hidup perjalanan ya di dalam imannya ikut Tuhan, ya. Filipi pasal 3 ayat 4 dan 6.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudara, Paulus ingin bilang begini, kalau kamu mau sombong, tanda kutip, tentang aku manusiamu, aku lebih dari kamu, gitu. Tetapi ada satu pelajaran yang kita lagi belajar, ya, bagaimana Paulus yang dikatakan tadi, tanda kutip, orang hebat, saudara ya, secara manusia. Tetapi dia bertemu dengan Tuhan, dia tahu, dia ini hanya debu tanah, dan dia mengalami perjumpaan yang membuat dia bertobat, dan titik balik itu membuat dia mengalami Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara yang saya kasihi, mari kita lihat terus poin-poin ini, apa yang menjadi bagian dari seorang Paulus yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini. Nah, Paulus menjadi diri sendiri, dia memperkenalkan dirinya di dalam Tuhan, siapa dia tadi, ya. Dia lagi bilang begini, kalau kamu menjadi orang yang lebih taat dari apa yang memang pernah kamu lakukan, aku lebih dari itu, gitu, saudara. Apapun yang kita mungkin melakukan, yang kita bangga, Paulus ini orang intelek yang memang ini hebat sekali, gitu ya. Nah, ada 3 poin yang saya ingin katakan pada kita hari ini, ya. Bagaimana Paulus mengintroduction dirinya dia, ya. Ia menganggap dirinya sebagai wakil Kristus di dalam dunia. Ia tidak membanggakan dirinya lagi saat dia sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang begini, aku menganggap diriku adalah wakil Kristus. Bahwa aku menganggap diriku yang lama itu sudah hilang. Dan ia tidak membanggakan kepintarannya dia, intelektualnya dia, keahlian manusianya dia. Ia hanya menjadi pelayan Kristus dengan hatinya yang penuh dengan rendah hati. Ini dia. Saat dia berjumpa dengan Tuhan, yang semua yang dia banggakan itu akhirnya hilang. Yang kedua, ia tahu siapa dirinya sebagai apa. Dia namakan dirinya rasul, seorang hambanya Allah yang membawa beritanya hanya dari Tuhannya. Ayat saudara, ya. Nah, yang ketiga, ia membawa orang untuk mengenal siapa sumber segala sumber yang daripadanya kita terima semuanya. Dia ingin bilang sama orang-orang yang mungkin pernah menjadi panutannya dia sejarah manusia, untuk kebanggaan manusia. Dia ingin bilang begini, sekarang saya melayani Tuhanku yang punya segala-galanya, dan cuma kepada dialah aku berkenan, aku berkenan kepada dia, dan aku berpacu dan berharap dan tetap menaruh harapku sepenuhnya kepada Tuhan. Dia ingin bilang begini, bahwa semua yang dulu aku anggap lebih, rupanya ada yang lebih dari segala-galanya. Itu Tuhan yang dia layani. Nah, oleh karena itu Paulus ingin bilang begini dalam kehidupan barunya dia, bahwa sebelum bertemu dengan Tuhan, dia seorang yang memang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, hidup sama Paulus, ya, seorang penganiaya yang kejam, seorang yang angkuh, seorang yang sangat sombong karena memang kedudukannya dia, seorang yang otoriter, seorang yang tidak tunduk pada siapapun karena dia tahu dia punya kedudukan yang tertinggi. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, dia berkata bahwa hidupku adalah Kristus. Ini luar biasa. Dan dia berkata bahwa dulu apa yang menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah setelah aku bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata begini, aku terus membawa Kristus dalam hidupku. Bahkan saat dia aniaya, dia tahu bahwa hidupnya dia hanya adalah Kristus. Nah, kita baca Galatia 2 ayat 20 yang menerangkan hal ini, saudara. Haleluya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara, ini dia menyadari bahwa hidupku ini diserahkan, istilahnya Tuhan menggantikan dirinya Tuhan kepada dia. Tuhan menyerahkan hidupnya Tuhan kepada dia. Dia tahu ada pergantian yang luar biasa, dan ini nggak bisa dianggap sepele. Itulah yang membuat Paulus terlahir di seorang hamba Kristus. Dan dia hanya mengutamakan dan menceritakan dan berbicara tentang siapa dia sekarang di dalam Yesus. Nah, seandainya kita semua mengerti dan tahu perjalanan kita dalam Tuhan, kita pasti akan melakukan hal yang sama seperti Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus dalam aku.
Ini yang perlu kita mengerti. Makanya kadang-kadang kita menjadi ciplakan orang lain karena kita ingin sama seperti orang itu. Padahal kita punya panutan yang paling luar biasa yang adalah Yesus Kristus. Saudara, aku menjadi seperti dia karena memang kita diciptakan segambar dengan dia dalam karakteristiknya. Dan ini luar biasa, waktu saudara mengalami dia dalam keselamatan kekal, sebenarnya hidup kita mengalami perubahan yang luar biasa. Sebenarnya hidup kita mengalami yang namanya kehidupan baru di dalam dia. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Banyak sekali di dalam firman Tuhan, kitab-kitab yang Paulus ingin mendeskripsikan bahwa dirinya dia sekarang sudah berubah oleh karena Kristus di dalam dia. Makanya setelah dia berubah, yang kita lihat nyata, ya, Paulus menjadi hamba Kristus. Kemanapun dia pergi, ada tantangan sekalipun, dia tetap bisa berkata, aku ada untuk Kristus. Dia nggak takut lagi dengan dirinya dia. Mau diancam, mau digugat, mau diapain, dia selalu bilang bahwa hidupnya dia sekarang adalah Kristus, bukan dia lagi. Kenapa? Karena dia mengikrarkan imannya di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan, itulah yang membuat dia diselamatkan. Semua orang, kalau jiwa dan dalam diri kita ini belum kita ketemu dalam sebuah ketenangan, kita akan jadi orang yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Lalu kita akan menjadi orang-orang lain, menciplak orang lain. Cara bicara kita ingin seperti orang lain, padahal kita nggak seperti itu. Kita belum sampai di titik yang maksudnya harusnya kita melakukan sesuatu karena memang Tuhan dalam diri kita. Dan ini yang Tuhan ingin katakan buat kita, bahwa saat kita mengalami Tuhan, ya ini luar biasa loh, yang terpancar dari kita adalah Kristus. Cara bicara kita, cara pikiran kita, cara kita memperlakukan orang dan sebagainya macam, sebenarnya adalah Kristus. Jadi waktu kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, ini tindakan yang hebat. Kita harus mengalami Tuhan dengan hidup yang berpaut kepada firman-Nya yang kita pahami. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 11. Ya, kita tahu bahwa Paulus bahkan pernah mengalami yang namanya ancaman-ancaman ekstrim. Tetapi itu tak menggugah dia untuk kembali ke pekan lamanya dia atau hidup lamanya dia. Ya saudara, biarlah contoh Paulus ini membuat kita punya iman diri kita ini menemukan siapa diri kita di dalam Yesus. Karena ada banyak orang udah mengalami Tuhan pun, tapi saat dia mengalami ujian-ujian yang ekstrim atau ancaman-ancaman yang ekstrim, dia bahkan tinggalkan siapa dirinya. Dan dia sama dengan orang-orang yang itu, yang tidak memberikan dia kemenangan dalam segala sesuatunya, yaitu iman Kristen. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 8 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu apa penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jadi Paulus mengerti, kalaupun dia diizinkan menghadapi atau melewati masa-masa yang ekstrim seperti itu, bukan supaya dia menjadi orang yang lemah, tapi dia tahu Tuhan lagi mengerjakan bagian Tuhan, supaya dia menaruh harapnya, percayanya hanya kepada Tuhan. Ini orang-orang yang mengerti jati dirinya, bahwa dia hanya berpaut dan menaruh harapnya sekali lagi hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, dan bukan dengan melihat manusia, tetapi hanya kepada Tuhan dan hanya melihat kepada Tuhan. Lanjut ayat ini. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Haleluya. Jadi Paulus tetap menunjukkan sebuah integritas dirinya, jati dirinya yang sah, bahwa aku ini pelayan Tuhan. Kalau aku mengalami hal-hal seperti ini, hal biasa. Bagaimana imanku tetap harus bertumbuh di dalam Tuhan, dan jangan menyerah untuk bahkan tinggalkan imannya. Nah, ini yang saya katakan kembali, be yourself in Christ. Kalau saudara menemukan jati dirimu di dalam Tuhan, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau rasakan dari orang-orang sekitar saudara, yang mungkin juga secara manusia membuat engkau tidak nyaman, engkau tetap merasa nyaman karena memang engkau sudah menemukan jati dirimu di dalam Yesus. Amin.
Ini yang Paulus ingin bilang sama kita. Mari belajar untuk menemukan jati diri saudara. Be yourself in Christ. Karena itu adalah kunci saudara mengalami kemenangan yang dahsyat. Engkau akan berjalan dengan leluasa, berjalan dengan hati yang bebas dan penuh sukacita. Karena engkau tahu tidak ada yang mengancam saudara, dan engkau tidak akan merasa terancam. Karena memang engkau menemukan dirimu di dalam Tuhan. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Yesus di dalam engkau. Maka biarlah engkau menjadikan dirimu buah-buah roh yang nyata, sehingga orang melihat itu dan memuliakan Allah Bapa di surga. Haleluya.